Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan yang pertama yaitu sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk di dalamnya nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai yang bersifat abstrak. Yang kedua yaitu implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Dimensi kultural. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan negara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh suatu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya, dan dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini, yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis, makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan memperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Contohnya, pada nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki makna pengakuan adanya sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.
Kemudian yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi mau diwajibkan untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Kemudian, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga termasuk bersifat universal. Kemudian mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Selanjutnya, pada nilai sila persatuan Indonesia memiliki makna, yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan yang berbeda warna kulit, serta menumbuhkan rasa senasib dan selanjutnya, pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini yaitu demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Kemudian, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.